eksternal. Kalau ini oranye yang ada di keluar, ini oranye. Biasanya sih orang nggak sampai, biasanya hanya satu sisi, nggak sampai tembus kayak gini ya, cuma ini aja, senternya aja. Kemudian kalau ORID itu biasanya perawatan lukanya hanya berupa perawatan luka jahitannya aja, karena kan dijahit, kemudian dijahit. Nah kalau misalkan ORID kita perlu membersihkan juga pin side-nya. Ini pinnya nih, ini disebut pin side ini. Sebenarnya mah nggak jauh beda sama perawatan luka pada umumnya, dimana prinsipnya adalah kita nanti membuka balutan lama, membersihkannya, lalu menutup dengan balutan yang baru. Intinya mah itu. Udah ya, mudahan nanti ya. Alatnya apa aja yang diperlukan? Hampir sama juga seperti perawatan luka pada umumnya. Ada satu set instrumen steril, ya berupa di sini kita butuh kom untuk nanti biasa ya sistemnya perat lagi ya. Kayak laparotomi. Ya. Walaupun pakai handscoon steril, perat sendiri ya pakai pinset. Ini kom 2 buah, kemudian pinset. Sebenarnya kalau pinset itu nggak ada patokan harus berapa, cuma biasanya memang di rumah sakit itu sekitar 2-3. Jadi gimana caranya kita bisa mengoptimalkan ya. Jadi kalau misalkan disediainnya banyak mah ya kita lebih enak gitu kan ya. Cuma kita batasi dengan 3 pinset, di mana 2 anatomi, 1 histologi. Kemudian kita juga butuh gunting. Nah ini gunting steril ini untuk menggunting kasa. Jadi nanti di sini itu, di bagian sini kasanya itu kita belah 2, tapi jangan sampai putus. Jadi untuk memfiksasi nanti bagian pin side-nya. Kasanya berapa? Karena ini pin side-nya ada 2, jadi 4. Ya, kasa yang diguntingnya 4. Jadi kalian nanti kan ada periode menggunting kasa. Pakai apa? Nggak usah pakai pinset, pakai handscoon steril aja ketika sudah pakai handscoon steril. Kemudian kita juga ada lidi watan, ini nanti untuk membersihkan area yang kadang suka ada kerak-kerak ya. Jadi kita bersihkan. Kemudian di luar bak instrumen steril kita butuh bengkok, biasalah ya, 2 buah, 1 untuk alat, 1 untuk sampah. Kemudian ya diisi lisol untuk alatnya ya. Kemudian kalau salep itu tergantung indikasinya dikasih apa, bisa dikasih salep, bisa dikasih suprapul ya, itu tergantung indikasi dari dokternya. Kemudian juga kalau misalkan diindikasikan betadine juga pakai betadine, tapi kalau enggak. Jadi beda kayak upacting. Kalau upacting kita pakai untuk desinfeksi. Sebenarnya kalau sekarang udah kurang direkomendasikan untuk betadine ya, kecuali untuk desinfeksi saja. Plester sebenarnya gini, ketika kalian nanti sebelum dibalut oleh kasa kuning itu boleh diplester dulu biar diem ya. Tapi kalau misalkan kalian yakin rapi kerjanya, nggak diplester dulu nggak apa-apa. Kadang ketika digulung ini jadi geser-geser kemana-mana ya. Nah kalau di oschek itu mengurangi poin, dan kalau di perawatan luka sesungguhnya itu juga nantinya malah membuat lukanya terkontaminasi gitu. Jadi nanti prepare di plester dulu gitu. Stepnya hampir sama. Coba saya minjem 1 biar sekalian cross check, takutnya ada yang kurang di sini. Di apa? Nah pertama nanti kalau di SC ya,
Ini sekalian PBL jadi ini. Kalau di OSCE kalian nanti ada pengetahuan awal ya terkait dengan pengertian OREF sama tujuannya. Itu mah tinggal ngapalin lah. Kemudian nanti tahap orientasi mah udah biasa lah ya. Nah, untuk traksinya, untuk bagian ekstremitasnya nanti bisa diganjal dengan bantal ya biar enggak gerak-gerak biar diam. Soalnya nanti kalian akan membuka balik. Ini cuma nggak ada yang boleh kasih ulang sebenarnya. Iya. Nah kemudian nanti kita akan biasalah ya salam, jelaskan tujuan sampai nanti tutup sampiran. Kemudian kita cuci tangan, pakai handscoon bersihnya. Kalau sekarang nggak ada bersih steril lah. Kasihan soalnya pas ngegunting kasanya. Kalau pakai handscoon bersih aja itu susah. Oh ya tadi saya lupa ini cairannya kita pakai NaCl. Kemudian kasanya biasa kalau prinsip saya nggak ada patokan, tapi ada minimalnya lah. Minimalnya apa berarti? Tadi ketika membersihkan itu minimal 2 kali. Betul. Ya, membersihkan 2 kali minimal berarti 4. Kemudian mengeringkan 1 kali 1 kali. 6. Ya, masing-masing 1 kali 6. Kemudian nanti setelah dikasih salep kita tutup dengan 2 kasa jadi 4. Jadi 10. Minimal 10 minimal. Kecuali misalkan lukanya banyak rembesan, kita bisa tambah untuk membersihkan lukanya. Jadi itu tergantung dari kondisi lukanya. Tadi setelah cuci tangan kemudian pakai handscoon, kita akan siapkan dulu alat-alat yang sterilnya ya. Tapi sebelumnya kita pasang dulu perlak ya. Underpadnya. Jangan sampai ada yang salah lagi masang underpad ya. Kalau masih ada yang salah kebangetan. Yang putih di atas. Kita pasang. Bentar lagi 10 udah lewat ya 10-10-nya. Kemudian bengkok kita siapkan 1 diisi dengan lisol. Nah setelah itu kita akan siapkan bak instrumen sterilnya. Ini agak sempit ya. Ini posisi perianya kurang bagus. Jadi ada yang perlu kita siapkan untuk kasa keringnya. Ini 2/4 untuk kasa lembab membersihkan ya. Kemudian 4 untuk kasa kering menutup. 3, 4. Kemudian untuk mengeringkan kita butuh 2. Oke. Cairannya bisa kita masukkan. Nanti apakah akan dites lagi? Iya, ibu dites lagi nggak? Dites lagi ya. Dites lagi peretannya udah sesuai apa belum. Nah kemudian salep bisa kita masukkan sekarang karena ini non steril luarnya. Siapin dulu bahan-bahan yang sterilnya. Ini simpan aja di dalam. Oh di situ aja. Iya, karena ini kan steril dalamnya. Oke. Nah setelah itu kita tutup lagi. Kita tutup dulu sementara. Kita akan buka balutan dan ganti dengan handscoon
Steril. steril. Ini buka balutnya pakai tangan aja karena nanti kita akan ganti handscoon. Biasakan kalau membuka balutan jangan gini-gini ya. Digulung. Digulung. Jadi nggak kemana-mana karena ini nosokomial juga sebenarnya. Mau kalian gunting dari sisi sini boleh. Enggak, itu mah hanya cara aja. Ya, kita buang. Ininya juga kita buang, hati-hati karena takutnya ada yang menempel. Kalau misalkan dirasa lengket bisa dikasih NaCl ya. Jadi nanti dia ada belahan seperti ini. Kayak trakeo. Kemudian setelah dibuka kita Kaji. Apa aja yang dikaji? Sama, tanda-tanda Infeksi. Dari mulai hangatnya area sekitarnya, traksinya, di area sekitar traksinya ada pembengkakan, enggak, merah, enggak, ada keluaran nanah, pus ya, gitu. Kemudian juga kondisi pasiennya kalau dipegang nyeri hebat enggak, ya kalau ada infeksi suka nyeri hebat apalagi kalau terjadi sindrom kompartemen. Gitu. Setelah kita kaji, kita dokumentasikan hasil pengkajiannya ya. Jadi di kaji itu harus didokumentasikan hasilnya. Setelah ini kita akan ke pembersihan luka. Pembersihan luka kita ganti handscoon terlebih dahulu. Jangan lupa kalau ganti handscoon ininya kita buka dulu. Kita ganti dengan handscoon steril. Bentar. Sangkal. Nggak ada ini ya, tas atau bantal yang bisa dipakai. Aman. Yang sebelum steril mah kalian udah jago lah ya. Apa prinsipnya? Skin to skin, glove to glove. Jangan. Nggak bisa. Melempem itu mah. Melempem. Oke, nah ini udah steril ya. Kemudian nah ini kita bisa ambil pinset. Kita ambil pinset anatomis ya. Chirurgis juga nggak masalah sih. Cuma kalau biasa kita peret. Sebenarnya nggak lama sih perawatan luka pinsetnya. Berarti kayak lepas laparotomi. Kenapa? Beratnya sama kayak pas laparotomi. Iya sama. Teknik meratnya sama. Ini sebenarnya kurang pas ya, posisinya. Harusnya lebih dekat dengan kita. Iya. Oke. Ini kalau kita masukin lagi ke sini boleh nggak? Boleh lah, ini kan steril ya. Peretannya sih gimana? Nah, maksimal segitu ya. Berapa teris tuh? 2. Nah, kemudian kita akan bersihkan. Nah, sebelum kita bersihkan, kita siapkan dulu ini. Digunting dulu. Gunting dulu. Ya, yang kering. Buat nanti nutup. 1. Setengahnya aja. Kayak trakeo. Pokoknya jangan sampai putus aja. Ini itu. 3. Nanti yang lipat jangan terlalu kecil ya. Jadi pas nah ini gampang. 1 2 3 4 ya, ada 4. Kemudian kita akan bersihkan. Nah, bersihkannya kenapa minimal 2 kali? Jadi 1 buat sekitar area traksinya, 1 untuk bagian pin ke atas. Ini nanti sirkuler.
Nah ini nanti satu aja yang di on kan ya, jangan dua-duanya di on kan. Jadi ini yang satu sirkuler area sekitar traksinya bersihkan dari luar ke dalam. Satu. Kemudian nanti yang keduanya kita akan bentuk seperti ini. Sorry. Nah, terus ini akan kita bersihkan area traksi pelan-pelan ya, karena ini yang jadi sumber infeksi juga. Oke, hafal. Sekarang kita bersihkan lagi yang sebelahnya. Ini tuh minimal ya, sekali-sekali kayak gitu tuh minimal, biar kalian nggak terlalu lama juga lah USC nya. Kita bersihkan ya. Sirkuler dan satu lagi sebenarnya kalau kalian pakai handscoon steril mah bisa aja pakai tangan ya, dibukain gitu, cuma nggak etis aja gitu. Apalagi di rumah sakit kita nggak ada handscoon steril, kan nggak diberikan untuk di ruang rawat biasa. Nah, ini yang penting sekitar 5 cm ke atas itu kita bersihkan ya, sampai berkarat gini ya. Oke, nah setelah itu kita akan oleskan salep ya. Ini bisa kita buang. Nah tadi udah Yang on. ini yang masih Steril. Nah, oleskan salepnya kita bisa pakai lidi water. Jadi kalau tadi makan nggak ada ini ya, lidi waternya ini disediakan dua, yang satu di luar, yang satu di dalam. Yang satu di luar itu untuk nanti kalau ada yang rapat-rapat terkait dengan plesternya. Kalau ini yang di dalam steril, ini untuk mengoleskan salepnya ya. Karena ini udah bersih ya, jadi kita bisa langsung aja, udah dibersihkan maksudnya. Ini ngambilnya agak banyak jadi sekalian satu. Oke. Kemudian sekarang kita akan tutup begitu doang ya. Oh iya, nah itu ya, dikeringkan dulu dikeringkan 1 kali ya, dikeringkan 1 kali. Tadi gimana kalau misalkan udah disalepin? Sebenarnya kalau misalkan sudah disalepin kalian tutup ya, poinnya berkurang aja ya, tapi poin untuk untuk onnya nggak ada gitu, maksudnya nggak sampai on. Tapi nah kita bisa keringkan ya, ini kan ada 2, masih ada nih pinsetnya 2, kita bisa keringkan. Good ya, berarti kalian masih masih konsentrasi. Kita keringkan 2 kali. Oke, kita keringkan. Kemudian kita oles lagi ya, karena tadi udah kita buang gitu. Kita oles lagi. Berarti kalau udah dikeringin pinsetnya langsung dikistin. Biasanya tadi Iya. dibuang. Jangan dua-duanya dibuang. Ya. Sekarang kita, nah ini tuh kenapa disisain pinset 2, sebenarnya pada posisi menyimpan kasa itu agak rada susah gitu. Balik-baliknya. Walaupun kalau misalkan udah posisinya tertutup seperti ini bisa kita giniin ya. Kenapa bisa giniin? Karena yang harus steril itu yang bawah. Nah, jadi yang atas sudah kita bisa pegang. Apalagi kita pakai handscoon steril.
Nah setelah ini kita bisa plester atau kita mau langsung juga boleh, asalkan rapi. Kalau misalkan mau kalian plester dulu. Nah, spoonnya mau dibuka boleh buka. Hari ini yang di luar mana gunting luar? Kayaknya nggak ada deh. Baru Oh, ada. gunting plesternya ya, jangan kebalik. Dua kali aja. Oke, 2 kali aja. Yang penting untuk memfiksasi sekitar aja biar dia nggak geser. Kemudian nanti baru kita Gulung. pakai kasa gulung. Nah, pakai kasa gulungnya itu juga yang rapih ya. Jadi dari bagian traksi ujung dulu, kan seperti ini kita ini teh disilang ya. Jadi nanti ini Di dalam. ya betul, nanti ini kita silang di sini. Boleh sekitar 2 atau 3 kali membalut ya. Yang penting ininya terbalut nih bagian sininya untuk mencegah kontaminasi dari bakteri masuk. Jadi baru kita ke sini. Sampai lagi di tengah, Tengah baru deh. baru kita gunting kayak gangren biasa ya. Kita gunting tengahnya untuk bikin simpul. Kita ikat dulu. Nah, ini boleh di bawah ya, boleh di atas, manalah. Yang penting jangan di atas traksi ini. Oke, udah selesai. Terus kita bereskan lagi alat.